Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, cek sound dulu ya. Oke, ternyata headset saya agak bermasalah, jadi kita mulai aja tanpa headset ya. Baik, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Jadi hari ini kita akan melaksanakan kick off PPM atau PPL semester genap 2025 dan 2026. Ya, jadi saya sudah mendapatkan info bahwa beberapa mahasiswa hari ini tidak bisa mengikuti kick off PPM atau PPL karena beberapa hal. Eh, ada satu kelas yang terkonfirmasi menggunakan satu device karena sedang berbenturan dengan kegiatan perkuliahan ya. Kemudian ada juga beberapa mahasiswa dari kelas A dan B malam semester 4 yang saat ini sedang ada kegiatan yang bersamaan berlangsung di BPN Kanta Kota Batam ya, yang nantinya saya akan usahakan hasil kick off PPL ini nanti saya langsung upload di YouTube supaya bisa diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa khususnya yang semester 4 kelas A dan B malam yang tidak bisa melaksanakan kick off PPM atau PPL secara bersamaan atau secara sinkron. Oke, rekan-rekan semuanya, mohon sebelumnya menyalakan dulu kameranya supaya saya bisa memastikan atensi dan keseriusan rekan-rekan baik semester 2 dan semester 4. Khusus yang mahasiswa semester 2 ini adalah sangat penting ya. Oleh karena itu, mohon teman-teman angkatan 2025 menginfokan ke teman-temannya untuk menyalakan kamera dan memperhatikan materi yang akan saya paparkan pada pagi hari ini berkaitan dengan Pick BPM PPL semester genap 2025-2026. Baik, yang saya hormati Bapak Ibu dosen pengajar dan juga laboran yang sudah hadir dan juga yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa angkatan 2024 dan 2025. Saya izin untuk melakukan share screen dahulu, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Oke, apakah kelihatan paparan saya dan juga suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Oke. Oke, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kembali ke semester genap, semester kedua bagi angkatan 2025 dan semester keempat bagi angkatan 2024 ya, di PPL semester genap 2025-2026. Oke, jadi dalam memulai pelaksanaan kick-off PPL ini ada beberapa hal yang ingin saya fokuskan di sini ya. Yang pertama adalah di sini ada dua angkatan berbeda yang akan melaksanakan PPL yaitu semester 2 atau angkatan 2025 dan semester 4 atau angkatan 2024 ya. Jadi nanti topik atau lokus dari setiap PPL pada semester yang berjalan itu berbeda. Khusus yang semester 2 itu fokus ke bidang terestris dan penyajian data untuk informasi geospasial dasar atau IGD dalam bentuk peta digital untuk mencapai profil lulusan teknisi survei terestris dan teknisi kartografi. Seperti yang sering saya singgung-singgung bahwasanya ada 7 profil lulusan yang diharapkan mampu dibekali ya dan diharapkan diperoleh oleh mahasiswa
di Prodi Teknologi Informatika. Nah, dua di antaranya sebagai teknisi survei terestris dan teknisi kartografi. Ini adalah pengembangan dari pembelajaran yang sudah teman-teman lalui di semester 1 yang sudah banyak berkecimpung di dunia survei, khususnya survei terestris, yang nanti fokus perubahan paling signifikannya adalah implementasi survei terestris secara otomatis ya dengan menggunakan alat total station. Ya, kalau dulu kita memang sudah menggunakan alat total station, tapi pengukurannya masih menggunakan metode konvensional, tapi nanti kita akan menggunakan metode elektronis, baik mulai dari akuisisi data, kemudian pengolahan data, sampai dengan penyajian informasi geospasial dalam bentuk peta yang dulunya masih kita gambar secara manual atau konvensional dalam bentuk peta digital, peta topografi, kemudian peta situasi itu nantinya kita sajikan dalam beberapa software pemetaan seperti aplikasi CAD ataupun aplikasi berbasis SIG yang nantinya ada beberapa konsep-konsep dasar terkait bagaimana kita menyajikan informasi geospasial sesuai standar. Disitulah peran kartografi sangat signifikan. Sedangkan untuk semester 4 ini sudah mulai berkembang dan ini adalah sasaran profil lulusan terakhir di Prodi Teknologi Geomatika, di mana untuk semester 4 ini penerapan aplikasi kompleks di bidang geomatika, khususnya yang beririsan dengan perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah pesisir dan kelautan untuk mencapai profil lulusan teknisi media, hidrografi, dan surveyor kewilayahan. Ya, jadi nanti semester 4 ini masuk ke eh, klaster terakhir dari Prodi Teknologi Informatika. Kalau yang klaster semester 2 itu adalah pemetaan informasi geospasial dasar, kemudian semester ketiga itu kita beralih ke pemetaan informasi geospasial tematik dengan penguatan di SIG dan penginderaan jauh serta fotogrametri tentu saja. Kemudian semester 4 ini kita beralih lagi ke akuisisi data secara langsung, tapi tidak di darat, tapi fokus ke lautan ya. Jadi nanti kekuatan terbesar di semester 4 ini adalah kajian terkait hidro dan oseanografi. Oke, jadi agenda apa yang harus rekan-rekan laksanakan pada satu semester ke depan ya? Jadi kita akan ada namanya workshop RPP di Prodi Teknologi Geomatika yang akan dilaksanakan di minggu ketiga ya. Kalau kita lihat di kalender akademik ya, di mana kita akan terpotong 2 minggu ya, 2 minggu untuk libur serangkaian libur nasional Nyepi dan Lebaran ya, mulai tanggal 16 sampai 27 Maret ya. Sehingga nantinya workshop RPP itu akan kita laksanakan sebelum masa liburan nasional ya. Jadi rentangnya diestimasi akan dilaksanakan di antara tanggal 9 sampai 12 Maret. Nah, nanti Menpro atau Komenpro bersama dengan tim mahasiswa dapat menyusun RPP untuk dipresentasikan pada minggu ketiga perkuliahan. Apabila memerlukan kejelasan, dapat menghubungi pengusul proyek terkait atau klien, atau bisa juga menghubungi saya selaku KPS. Ya, jadi RPP itu apa ya? RPP itu adalah rancangan pembelajaran proyek yang nanti dikerjakan oleh setiap satu kelompok sesuai dengan pembagian timnya ya. Jadi kalau misalnya satu judul PPL itu dikerjakan oleh satu kelas, ya berarti cukup satu topik apa namanya satu satu RPP yang dikerjakan oleh satu kelas tersebut. Menpro memiliki kewenangan untuk memberikan tugas kepada setiap kelompok dalam satu topik PPL untuk membuat lebih dari satu RPP yang nantinya akan dihimpun atau dipilih mana yang terbaik. Oke, untuk format RPP-nya itu silakan teman-teman bisa akses di tautan berikut ya di polibatam.id garing RPP. Silakan teman-teman bisa langsung akses untuk
mendapatkan template dari RPP tersebut. Nah, kita coba ya. Ya. Nah, ini contohnya dari RPP-nya ya. Jadi silakan teman-teman bisa akses kemudian ubah. Ya, nantinya saya akan mengulang mengulang upload untuk dokumen RPP ini yang template-nya kosong ya, supaya teman-teman punya gambaran. Nanti untuk pengerjaannya template-nya bagaimana. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya perbedaan antara PPL dan pengerjaan proyek ya. Oke, jadi PBL atau akronim dari Project Based Learning adalah suatu kegiatan yang memerlukan panduan dosen dan kerjasama tim. Ya, berbeda dengan pekerjaan proyek di mana proyek bisa dilakukan sendiri di rumah tanpa dosen dan tanpa perlu kolaborasi. Kemudian PBL itu akan ada banyak variasi pilihan dan ide sehingga dalam satu angkatan itu akan terdapat beberapa topik atau ide PBL yang berbeda-beda sehingga untuk penyelesaiannya itu berbeda-beda. Akan tetapi setiap topik PBL itu memiliki minimal CPL yang harus diselesaikan pada setiap mata kuliah. Nah, beda dengan proyek, yang mana setiap proyek itu memiliki tujuan yang sama, sehingga satu kelas itu sama ya. Seperti misalnya survei prestis dasar di semester lalu, kita to- judulnya sama, topiknya sama, sehingga semua kelas mengerjakan tujuan yang sama. Tapi kalau PBL beda-beda, setiap kelas berbeda. Kemudian bisa menghasilkan solusi untuk menyelesaikan real world problem serta produk dipresentasikan ke publik termasuk orang di luar kelas ya. Jadi berbeda dengan pengerjaan proyek yang tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan real world problem serta hasil proyek juga hanya cukup diserahkan saja. Nah, ini yang menjadi signifikan. Evaluasi dari pembelajaran survei terstis dasar khususnya yang semester 2 ya bahwa mahasiswa merasa eh, tidak selesai pekerjaannya nggak masalah, yang penting ngumpulin. Nah, sedangkan nanti di PPL hal itu tidak boleh diulangi lagi. Karena apa? Karena project based learning ini harus jadi. Kalau nggak jadi ya berarti project tidak bisa diselesaikan. Dan syarat untuk sebuah tim itu boleh melakukan presentasi akhir adalah minimal 80% sudah selesai. Kalau misalnya kita flashback di semester lalu, khususnya di semester 2, ketika pekerjaan proyeknya nggak selesai, ya maka Anda tidak diberikan kesempatan untuk presentasi akhir. Berarti nilainya kosong dong, ya. Sehingga PBL itu tidak ada kompensasi bagi mahasiswa itu tidak bisa serius atau menyelesaikan proyek secara keseluruhan, ya. Perbedaan pelaksanaan PBL dengan metode belajar tradisional adalah seluruh proses dalam tahapan belajar mengajar dijalankan baik oleh dosen dan mahasiswa. Dosen untuk merangkum setiap CPL-nya sesuai dengan PBL-nya, sedangkan menpronya itu untuk mengarahkan agar supaya setiap mahasiswa menjalankan proyek sesuai dengan topik proyek PBL-nya. Nah, ini sedikit saya gambarkan konsep wheel cycle pada PBL. Ya, kita lihat gambar di sebelah kiri ini adalah contoh ilustrasi kolaborasi mahasiswa dan dosen dalam analogi sepeda. Ya, jadi ada sepeda, ada apa namanya, stang gitu ya. Kemudian ada seat, ya, kemudian ada roda dan sebagainya. Roda di depan itu menggambarkan peran dari teacher atau dosen, yang bawah, yang belakang adalah student atau mahasiswa. Di sini kita lihat bahwa presentase pengerjaan proyek memang lebih banyak didominasi oleh mahasiswa, ya.
Sedangkan dosen itu bertindak untuk melakukan review, kemudian define plan, ya. Kemudian nanti dalam pengerjaan proyeknya itu tidak bisa dikerjakan oleh kecenderungan salah satu peran dosen ataupun mahasiswa ya. Jadi semuanya harus bergerak beriringan. Analogi di atas diterapkan dalam pengerjaan proyek, maka dosen dan mahasiswa melakukan koordinasi siklus proyek secara bersama-sama, mengelola proyek pembelajaran ya secara bersama dan menggunakan pertanyaan atau masalah seumpama mengemudikan sepeda serta untuk mengarahkan dan memandu proyek ke depan ya. Jadi dalam 3 minggu awal itu adalah minggu yang paling vital di mana Menpro atau Kemenpro itu perlu melakukan rembuk bersama berkaitan dengan proyek ini nanti akan kemana sih arahnya ya. Sehingga mahasiswa yang menyusun kerangka kerangka kerja yang nantinya akan dieksekusi ke depan. Oh, ini kita mau seperti inilah. Oh, kita mau seperti itulah gitu ya. Nah, di sini perlu ada diskusi antara Menpro dengan mahasiswa supaya pekerjaan atau proyek yang akan kita jalankan berjalan dengan lancar. Ketika proyek dijalankan, maka kemiringan jalan mewakili tingkat tantangan proyek. Keseimbangan juga penting. Jika proyek bersandar terlalu ke arah kiri, kemungkinan dosen terlalu dominan mengendalikan atau memberi instruksi proyek. Sedangkan jika terlalu jauh ke arah kanan, kemungkinan terlalu banyak kreativitas kolaborasi dan konstruksi pengetahuan mandiri di sisi mahasiswa tanpa bimbingan dari dosen. Ya, jadi dalam pelaksanaan proyek pasti ada tantangan tersendiri ya. Jadi kita harus bisa memberikan keseimbangan dalam menjalankan proyek ya, sehingga mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa harus selalu melakukan korespondensi ke Menpro-nya dan juga selalu mengerjakan progres di mata kuliah backbone-nya supaya setiap minggunya itu dapat termonitor progresnya udah sesuai atau enggak sih. Kemudian kalau ada kendala, apa yang perlu didiskusikan? Kemudian nanti akan diselesaikan di setiap mata kuliah yang akan kita jalankan di semester depan. Dalam pengerjaan PBL, kita menggunakan kerangka atau tahapan CDIO, rekan-rekan ya. Metode CDIO memiliki 4 tahapan yang harus dilalui step by step secara keseluruhan. Ya. Antara lain, conceive atau memahami, di mana tahap ini proses yang dilakukan adalah memahami kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk proyek. Tahap awal yang biasa dilakukan adalah membuat atau menghasilkan ide proyek. Ya, di sini rekan-rekan diharapkan mampu melakukan penyusunan RPP project. Kemudian tahap yang kedua adalah desain atau merancang. Pada tahap ini, proses yang dilakukan adalah membuat atau menghasilkan desain berupa sketsa atau gambar yang mendeskripsikan proyek serta mengidentifikasi bagian-bagian yang diperlukan dari proyek. Di sini menyusun perancangan proyek atau mata kuliah backbone-nya. Kemudian implement atau menerapkan, pada tahap ini proses dilakukan adalah menerapkan sketsa atau gambar proyek, transformasi desain menjadi produk, diikuti pengujian dan validasi. Dan yang terakhir adalah operate atau menjalankan. Pada tahap ini, proses yang dilakukan adalah menjalankan atau mengoperasikan proyek yang dibuat berdasarkan implementasi sebelumnya, melakukan evaluasi untuk memantau kemungkinan perbaikan atau pengembangan proyek ke depannya. Oke. Berikut adalah framework CDIO di mana pelaksanaan mata kuliah backbone menggunakan pembelajaran berbasis proyek dengan implementasi framework CDIO, yaitu kurikulum berbasis proyek, pengembangan produk yang menekankan pada pengembangan soft skill dan hard skill. Mata kuliah backbone mendefinisikan secara teknis proyek yang dikerjakan, capaian, dan proses pengerjaan secara keseluruhan. Nah, di sini untuk mata kuliah backbone-nya itu untuk yang semester 2 itu masuk di mata kuliah perancangan proyek, sedangkan di semester 4 itu di mata kuliah aplikasi geomatika. Untuk yang mata kuliah perancangan proyek semester 2 ini memiliki bobot SKS 1+2 untuk memfasilitasi pembelajaran pengaplikasian CAD dan penggambaran digital, 1 sesi teori dan 1 sesi praktek, serta melaksanakan proyek 1 sesi praktek pada workspace yang telah ditentukan.
Artinya apa? Artinya di perancangan proyek ini adalah mata kuliah backbone dan juga mata kuliah aplikasi CAD. Jadi bobotnya 1+2. Jadi kalau misalkan di dalam pembelajaran itu satu teori dan satu sesi teori dan 7 sesi praktek. Satu sesi teori untuk pembelajaran aplikasi CAD. Bagaimana teman-teman nanti diarahkan menggambarkan secara digital menggunakan beberapa perangkat, salah satunya adalah perangkat berbasis CAD, software berbasis CAD atau AutoCAD. Kemudian di 7 sesi berikutnya itu nanti setengah bagiannya digunakan untuk mengerjakan atau belajar pembelajaran dengan menggunakan aplikasi CAD tersebut. Setengah bagiannya lagi, 3 sampai 4 sesi itu dikerjakan untuk mengerjakan project sesuai dengan PBL-nya. Pak, eh, apa namanya pekerjaan saya di 1 sampai 7 minggu itu masih pekerjaan lapangan. Ya boleh, Anda koordinasi dengan Menpro dan juga pengajar perancangan project untuk menggunakan spare waktu ini untuk mengerjakan project. Jadi jadwal ini nggak kaku, ya. Dosen perancangan proyek ada beberapa ya, ada Pak Arif Rahman, kemudian Pak Rizky Widi, dan Pak Oktavian. Pak Oktavian itu saya agak agak lupa apakah ngajar atau enggak ya. Seingat saya ada Pak Arif dan Pak Widi ya. Kemudian jika Minboro menghendaki untuk menggunakan sebagian waktu di mata kuliah perancangan proyek, silakan Anda manfaatkan untuk melakukan izin ke pengajar terkait untuk memanfaatkan spare waktu ini. Tapi kalau tidak, ya silakan Anda manfaatkan sesi di perancangan proyek ini untuk mengerjakan proyek. Sedangkan aplikasi Geomatika semester 4 itu memiliki bobot SKS 0+2. Sebagai mata kuliah yang melakukan pengelolaan proyek geomatika meliputi gugus proses pada manajemen proyek yang berupa kumpulan kegiatan yang merupakan penjabaran dari siklus hidup proyek atau project life cycle meliputi proses inisialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penyelesaian dan atau penyerahan. Nah, di aplikasi Geomatika itu juga sama karena bobotnya 2 SKS praktek, maka jumlah sesinya adalah 7. 3 atau 4 sesi pertama itu digunakan untuk mempelajari bagaimana kita melakukan manajemen proyek, sedangkan 3 atau 4 sesi berikutnya itu digunakan untuk mengerjakan proyek terkait. Ya, jadi ini juga nanti akan fleksibel. Dosen aplikasi geomatika nanti dengan Bu Nur Israyani ya dan Bu Lutfia Ratnasari, CMIIW ya, correct me if I am wrong ya. Jadi nanti tergantung juga dari Menpro-nya ya. Jadi Menpro-nya kalau misalnya minta melakukan visitasi dan ternyata kita nggak dapat titik temu nih jadwal visitasi antara Menpro dengan mahasiswa ya. Karena Menpor pasti punya kewajiban ngajar, kemudian teman-teman juga sudah punya jadwal perkuliahan yang sangat padat, sehingga untuk visitasinya dilaksanakan di mana? Ya di sebagian, bisa dilakukan di sebagian aplikasi Geomatika ini. Tapi ini tentu saja perlu persetujuan dari Menpro dan izin dari pengajar di aplikasi Geomatika. Itu ya. Ya. Nah, di sini masing-masing di perancangan proyek dan aplikasi geomatika, setiap mahasiswa perlu memberikan report berupa logbook. Ya, ini pengalaman ya untuk yang semester 4 ya, yang semester 3 lalu, logbook itu umumnya dikerjakan sebelum ATS atau sebelum AS, tapi mulai semester ini nanti setiap minggu teman-teman harus mengerjakan logbook. Artinya apa? Artinya semua ini akan dimonitor oleh mata kuliah backbone, baik itu perancangan proyek atau aplikasi geomatika. Jadi setiap minggu itu dosen pengajar di mata kuliah backbone ini akan memonitor apakah mahasiswa ini sudah mencapai timeline project sesuai dengan minggunya dengan melakukan monitoring di siap PBL, logbook mingguannya. Jadi tidak semuanya dikumpulkan di sebelum ATS ataupun AS ya, sehingga nantinya kita akan bisa melakukan evaluasi secara berkala baik oleh Menpro, dosen pengajar mata kuliah backbone ataupun dosen mata kuliah yang lain, dan tentu saja mahasiswa.
Nah, ini pembagian kelompok PBL ya. Jadi teman-teman boleh screenshot kemudian nanti bisa akses untuk kelompok PBL ini ya bisa diakses di polibatam.id garing kelompok PBL GM Genap 2025-2026. Saya izin untuk membuka dulu ya. Di sini saya bedakan dua file semester 2 dan semester 4 ya. Jadi teman-teman bisa akses masing-masing ya. Jadi mohon teman-teman bisa melihat dan memahami pembagian kelompok ini. Jadi di setiap kelas, kalau semester 2 setiap topik PBL itu mewakili setiap kelas. Jadi misalnya kelas A pagi itu sudah ada distribusi ya, distribusi Menpro dan Komenpronya, kemudian ini ada judul PBL serta kode PBL ya. Ya, di sini sudah didistribusikan ya sebaran anggota kelompoknya. Kemudian di sini ada yang berwarna oranye. Ini adalah mahasiswa yang kembali dari masa cuti. Silakan teman-teman yang tercantum di kelompok ini itu mengecek lagi anggotanya dan mohon segera konfirmasi ke saya kalaupun ada mahasiswa yang ternyata tertulis di sini tapi ternyata sudah mengundurkan diri atau pindah kelas. Seharusnya kalau yang sudah pindah kelas itu sudah masih terdeteksi ya. Tapi kalau masih ada perihal, oh Pak, mahasiswa ini udah nggak aktif lagi Pak. Ya, Pak, mahasiswa ini sebenarnya aktif tapi belum dimasukkan karena telah daftar ulang. Oh silakan, silakan teman-teman melakukan japri ke saya. Kemudian untuk semester 4 ini agak agak variatif ya, agak variatif ya untuk apa namanya. Ini saya buka aja di ya. Terus semester 4 ini cukup variatif ya. Jadi ada beberapa topik, ada 7 topik, topiknya lebih banyak daripada semester 2 ya. Ini ada judul, main pro, komen pro, dan kode PPL-nya. Kemudian di sini juga ada judul dan main pro, komen pro, dan kodenya ya. Jadi kalau untuk yang topik yang pertama ini gabungan antara kelas A pagi dan kelas A malam. Sedangkan yang eh, di sini, yang topik yang kedua, sebagian dari kelas A pagi. Kemudian yang topik kedua itu adalah kelas B pagi. Topik ketiga, topik keempat, sorry, ini sebagian dari kelas kelas C ya, Muhammad Hussein ya. Dan sebagian lagi kelas C itu di topik yang lain. Ya, nanti akan saya singgung topik-topik tersebut di paparan selanjutnya. Dan topik kelas B, sebenarnya ada satu lagi topik PBL terkait PKM yang dikomandoi oleh Ani. Jadi nanti minta tolong Ani daftarkan apa namanya, japri ke saya siapa saja nama dan NIM mahasiswa dari kelas B malam yang ikut di PBL PKM gitu ya. Sekali lagi untuk mahasiswa-mahasiswa yang tercantum atau belum tercantum di sini, untuk segera konfirmasi ke saya kalaupun ada beberapa nama yang belum dimasukkan atau beberapa nama yang seharusnya tidak perlu dimasukkan karena sudah tidak aktif. Gitu. Oke, ini adalah pelaksanaan PBL atau timeline untuk semester 2, di mana seluruh PBL itu dilaksanakan di kampus Polibatam. Ya, jadi di 3 minggu pertama, teman-teman fokus ke penyusunan RPP, kemudian di minggu keempat sampai dengan minggu ke-14, nanti teman-teman mengerjakan proyek PBL-nya, mulai dari proses implement sampai dengan proses operate-nya. ATS kita akan laksanakan di 4 sampai 13 Mei 2026, dilaksanakan secara daring.
Sedangkan AAS atau final reportnya dilaksanakan di 13 sampai 24 Juli 2025 yang akan dilaksanakan secara luring. Ini adalah 5 judul PPL semester 2 ya, semuanya adalah internal atau topiknya dilaksanakan di kampus Polibatam. Untuk yang kelas A dan B pagi itu kurang lebih sama, topik topik atau temanya sama, yaitu rencana pekerjaan galian dan timbunan pada elevasi benchmark GM2 untuk kelas A dan GM4 untuk kelas B. Ya, jadi ini tema atau topiknya sama, tapi hasilnya pasti berbeda karena elevasi benchmark yang digunakan berbeda juga. Kalau yang untuk kelas A itu menggunakan GM2, yang kelas B itu GM4. Sehingga untuk nanti hasil hitungan volumenya juga pasti berbeda karena ini akan didasarkan dari dua benchmark yang berbeda. Ya, penekatannya di situ ya teman-teman ya. Untuk areanya seluruh area kampus Polibatam. Ya, jadi teman-teman outputnya adalah mampu melakukan perhitungan galian dan timbunan untuk dua topik PPL yang pertama. Kemudian yang kelas C itu pemetaan situasi skala 1:500 kampus Polibatam tahun 2026 beserta dengan pengukuran profil memanjang dan melintang. Ya, ini hampir sama dengan PPL tahun sebelumnya, tapi perbedaan mendasar adalah di tahun ini pasti ada updating, terutama di pengembangan gedung tren di sebelah selatan gedung utama ya, dan beberapa spot-spot baru yang perlu Anda petakan. Dan perlu juga Anda melakukan pengukuran profil memanjang dan melintang. Ya, ini perhatikan yang kelas C bahwa profil memanjang dan melintangnya itu nanti diturunkan dari hasil pemetaan situasi dan topografi yang sudah teman-teman lakukan. Jadi Anda fokusnya ke pemetaan topografi dan situasi yang nanti hasil apa namanya penggambaran profil memanjang dan melintangnya itu diperoleh dari kontur yang sudah dibangun. Sedangkan untuk kelas A dan B malam, itu topiknya kurang lebih sama, yaitu pemetaan utilitas kampus Polibatam dengan profil memanjang dan melintang menggunakan waterpass untuk kelas A malam dan dengan menggunakan total station untuk kelas B malam. Ya, jadi teman-teman fokusnya ke pemetaan situasi jalan ya atau utilitas jalan dan selokan karena memang sesinya tidak sebanyak sesi pagi, cuma nanti di pengukuran profilnya tidak Anda turunkan dari peta topografi, tapi Anda kerjakan dari hasil pengukuran eh, dengan waterpass untuk kelas A malam dan total station untuk kelas B malam. Nah, ini adalah minimum requirement yang harus dikerjakan pada setiap project sesuai dengan mata kuliah. Jadi dari 7 mata kuliah yang dikerjakan di semester 2 itu semuanya itu akan berperan penting dalam pekerjaan PPL. Misalnya di perencanaan proyek kan jelas itu ya sebagai backbone project. Sedangkan di fisika itu memberikan contoh penerapan bidang ilmu fisika di bidang survei dan pemetaan dalam lingkup geomatika. Apa sih peran ilmu fisika di dalam pekerjaan survei, terutama berkaitan dengan akuisisi data secara langsung di lapangan? Apakah itu menggunakan total station atau apa, ataupun menggunakan alat ukur yang lain. Kalau survei terasa lanjut karena ini merupakan mata kuliah inti di dalam semester 2 ini, maka diharapkan rekan-rekan mahasiswa mampu menerapkan pemetaan secara otomatis pada pekerjaan topografi, seperti pemetaan situasi dan topografi, pembuatan profil memanjang melintang, dan menghitung galian dan timbunan, dan sebagainya. Sedangkan untuk yang di mata kuliah statistika dan hitung perataan ini mengemukakan konsep dasar pengambilan data dan mendemonstrasikan kegiatan pengambilan data sesuai tujuan penelitian dan mendemonstrasikan berbagai metode uji statistik untuk keperluan uji akurasi data atau peta. Ya, jadi nanti teman-teman perlu melakukan akuisisi data nih. Ya, ada pengukurannya menggunakan total station, kemudian di titik-titik hasil pengukuran total station itu kemudian kita akan lakukan uji atau validasi data, uji ketelitian geometrik dari hasil pengukuran survei GNSS dengan metode RTK misalnya. Kemudian Anda melakukan analisis uji ketelitian geometri dari dua metode yang berbeda pada titik yang sama. Anda lihat bagaimana sih apa namanya tingkat ke apa
tingkat kekuatan geometri hasil pengukuran Anda ini bisa dilihat dari perhitungan statistik dan hitung perataan. Nah, ininya nantinya juga akan teman-teman gunakan terusnya di semester semester berikutnya bahkan sampai ke TA. Sedangkan kartografi itu pemahaman kartografi dasar dan tematik bagaimana Anda menghasilkan produk berupa informasi geospasial dasar. Maaf, informasi geospasial dasar yang disajikan secara digital. Kemudian untuk survei GNSS itu teman-teman diharapkan mampu melakukan pengukuran posisi absolut dan relatif, baik itu statik dan kinematik dengan metode survei dan penentuan tinggi dengan GNSS. Ya, jadi kalau yang dulu kita menggunakan kerangka kontrol peta itu menggunakan koordinat lokal, tapi kalau di semester 2 ini kita sudah menggunakan real world problem, di mana kerangka kontrol peta itu diperoleh dari hasil pengukuran GNSS. Jadi tahapan pekerjaan di dalam pekerjaan PPL semester 2 ini, kunci utamanya adalah pengukuran statiknya dulu. Jadi memang kita akan berat di awal ya di di minggu satu, minggu kedua, itu kita tetap harus ke lapangan. Jadi kita tetap adaptif ya meskipun kita melaksanakan puasa ya, tapi tetap kita laksanakan pengukuran statik dulu ya. Jadi di 2 minggu pertama ini pengukuran statik harus dikerjakan terlebih dahulu supaya data ini kemudian kita gunakan untuk pekerjaan di pekerjaan survei terestis lanjut ya. Kemudian pendidikan Pancasila itu minimum requirement-nya adalah pengerjaan proyek aplikatif PBL yang berkaitan dengan perwujudan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana contohnya tertib terhadap aturan, misalnya ketika di lab Anda eh, apa namanya mengikuti aturan yang berlaku, kemudian ketika di lapangan Anda menggunakan APD yang lengkap, kemudian bagaimana Anda bertutur kata, ya ini biasanya ketika ke lapangan seringkali dijumpai atau saya jumpai ada beberapa tutur kata yang tidak sesuai dengan apa namanya lingkungan akademik, ya ini mulailah dikurangi gitu ya. Oke, berikutnya untuk pelaksanaan PPL semester 4 itu nanti untuk pekerjaan lapangannya dilaksanakan di Tanjung Riau ya, di Tanjung Riau yang akan kita jadwalkan di kisaran minggu kelima, enam atau minggu ketujuh ya. Jadi nanti kita akan lihat dan infokan sebelum workshop RPP ya. Jadi nanti akan kita jadwalkan di minggu itu. Sama untuk ATS dan AS-nya terjadwalkan sama dengan semester 2. Cuma fokus di sini pelaksanaan PBL-nya untuk 4 minggu awal itu pekerjaannya adalah di kampus untuk teman-teman melatih menggunakan peralatan-peralatan ukur yang diperlukan untuk pekerjaan lapangan nanti. Nah, nanti di minggu ke 5, 6 atau 7 baru kita ada pekerjaan lapangan. Berarti 2 minggu atau 3 minggu setelah Lebaran lah estimasinya. Nah, di sini ada 7 topik PBL, rekan-rekan semuanya. 4 judul PBL ini adalah hasil akumulasi dari pengajuan penelitian dan pengabdian BIMA atau penelitian pengabdian nasional dan program kreativitas mahasiswa. Untuk yang pertama, penelitian BIMA itu adalah evaluasi kesesuaian lahan untuk penentuan lokasi TPA di Pulau Batam menggunakan metode AHBSIG. Nah, ini eh, kekuatan utamanya adalah di mata kuliah SIG lanjut ya. Ya, jadi nanti teman-teman akan mempelajari salah satu pemodelan spasial yaitu AHP. Ya, kalau di semester 3 lalu kemarin teman-teman sudah mencoba belajar bagaimana melakukan analisis spasial, umumnya menggunakan weighted overlay ya, tapi sekarang nanti akan macam-macam topik-topik yang menarik dari si lanjut seperti network analysis, kemudian AHP, dan lain sebagainya. Nah, nantinya diterapkan di PPL ini. Pak, PPL ini fokusnya ke SIG, bagaimana saya ke lautnya? Ya, anda fokusnya pekerjaannya memang ke arah ini, tapi di jadwal yang tadi, minggu ke-5, 6, dan 7, teman-teman perlu ikut juga ke laut, ke Tanjung Riau ya. Jadi tetap nanti mengikuti serangkaian proses, cuma nanti di PPL yang
Di lapangan nanti, setiap topik PBL itu yang dia non hidro OC ya fokusnya ke mencapai capaian pembelajaran CPL-nya dari mata kuliah hidro OC-nya. Tapi kalau capaian proyeknya itu adalah disesuaikan dengan topik PBL masing-masing. Topik yang kedua adalah pengembangan prototipe sistem informasi geografis berbasis web untuk pemetaan destinasi halal Kota Batam. Nah, ini adalah topik pengajuan dari klien kita di apa namanya jurusan Teknik Informatika, penelitian BIMA juga. Ya, jadinya teman-teman nanti mungkin akan banyak bagaimana dalam tanda kutip bermain coding ya. Iya, karena outputnya adalah membuat web sebaran destinasi halal Kota Batam. Ya, jadi nanti teman-teman merekapitulasi data destinasi halalnya, kemudian dari sebaran itu kemudian Anda kembangkan dalam bentuk web. Ini juga dikerjakan kelas C, ya, kelas C. Nah, mungkin bisa juga diskusi dengan judul PBL yang semester sebelumnya, kelas B ya, dengan Samuel Wilson, Delvita itu kemarin juga mencoba membangun produk WebGIS, meskipun WebGIS yang dibangun dari apa namanya platform tertentu ya, tapi nanti bisa digunakan sebagai dasar untuk diskusi ya. Kemudian untuk PKM-nya, ini analisis spasial potensi sistem hibrida PLTS Apung dan PLTMH di Waduk dirancang sebagai strategi penambahan daya listrik berkelanjutan Kota Batam. Ya, ini dikerjakan oleh mahasiswa PPL kelas B malam ya, ada 3 mahasiswa. Kemudian pengabdian Bima, ini juga kelas B malam, adalah pemberdayaan masyarakat Kelurahan Tanjung Riau, Kota Batam, melalui pemetaan partisipatif untuk penyusunan peta wilayah berbasis SIG. Jadi memang 4 judul PPL ini concern terkuatnya adalah di mata kuliah SIG lanjut ya, dan juga mungkin ada beberapa mata kuliah yang lain seperti BWP dan juga survei kadastral untuk yang judul PPL keempat. Ya, akan tetapi memang kekuatan utama yang akan kita sasar di semester 4 ini adalah sebagai teknisi media surveyor hidrografi, sehingga teman-teman memang diharapkan tetap berpartisipasi aktif di PPL lapangan yang mengakuisisi data untuk keperluan pembelajaran di mata kuliah hidrografi dan oceanografi. Nah, nanti dosen mata kuliah terkait akan memberikan CPL apa yang harus disasar untuk mahasiswa. Kemudian 3 judul PBL berikutnya itu adalah dari penelitian dan proyek eksternal. Yang pertama adalah 3D Kadaster Kelautan untuk kelas B, dan kemudian survei batimetri dan survei kadastral untuk kadaster kelautan atau marine kadaster di Tanjung Riau. Ini 2 topik ini kurang lebih juga sama, kurang lebih sama. Dan Marine Cadastre ini merupakan main main project kita ya di semester 4 ya. Jadi teman-teman yang terlibat di PPL kelima dan keenam ini ya, dari di kadaster kelautan dan juga yang survei batimetri dan kadaster untuk Marine Cadastre ini itu memiliki jumlah anggota mahasiswa yang paling banyak dibandingkan dengan PPL yang lain, karena ini adalah main project kita di semester 4. Karena dari hasil pekerjaan survei di Tanjung Riau ya, hidrooceanografinya kemudian dikembangkan dalam pemetaan untuk keperluan Marine Cadastre. Kemudian yang terakhir, proyek eksternal adalah pembaruan basis data di geoportal dan basis data internal bidang perumahan. Nah, ini nanti akan dikerjakan oleh sebagian dari kelas A. Nah, ini adalah minimum requirement untuk setiap mata kuliah yang dijalankan di semester 4 ya. Dari 8 mata kuliah, kecuali kewirausahaan yang merupakan mata kuliah case method, 7 yang lainnya itu berperan di dalam PBL. Aplikasi geomatika sebagai backbone project. Kemudian oceanografi itu nanti setiap PPL itu juga harus mencapai minimum requirement berkaitan dengan studi kasus oceanografi.
Kemudian untuk Hisurhitlannya itu melakukan pengukuran, pengolahan, dan analisis data bandimetri, serta pengukuran, pengolahan, dan analisis fitur dasar laut. Untuk survei rekayasa, nanti melakukan pengukuran rekayasa di wilayah pesisir dan transfer elevasi. Ya, jadi konsep dari pekerjaan survei rekayasa di PPL yang di apa namanya Tanjung Riau nanti adalah fokus ke transfer elevasi. Kemudian untuk survei kadastra, fokusnya ke pemetaan bidang tanah, ya kemudian melakukan uji akurasi geometri, ketelitian geometri, wahana drone ya. Kemudian untuk dua PPL main project kita itu mendukung 3D Marine Cadastre. Kemudian untuk PWP itu mahasiswa mendemonstrasikan berbagai kasus pengelolaan wilayah pesisir serta menyusun strategi dalam mencegah terjadinya macam-macam ancaman bencana di wilayah pesisir. Ya, mungkin ini nanti akan saya unbold ya. Kita fokusnya lebih ke mendemonstrasikan berbagai kasus pengelolaan wilayah pesisir. Ya, unbold. Ya. Kemudian untuk sik lanjut itu mendemonstrasikan kembali konsep dan implementasi MCDM atau multi kriteria decision making dalam penyelesaian masalah berbasis spasial. Kalau dilihat itu dari 8 topik, 7 topik PPL kita memang 5 diantaranya lebih kuat di sik lanjut, sehingga sik lanjut ini memiliki porsi yang cukup penting juga di semester 4, meskipun memang sasaran dari pembelajaran kita adalah di hidrooceanografi ya. Jadi fokus kita adalah di dua mata kuliah tersebut ya. Kalau semester 2 itu fokusnya ke survei terestis lanjut, kartografi dan survei GNSS. Tapi kalau di semester 4 fokusnya adalah di survei hidrografi lanjut dan oceanografi. Nah, ini adalah critical mission yang akan kita selesaikan dalam satu semester. Ada dokumen RPP yang harus teman-teman susun sesuai dengan arahan Menpro dan Kominfo untuk dipresentasikan di minggu ketiga perkuliahan. Ya. Kemudian nanti ATS akan dilaksanakan secara daring dan AAS dilaksanakan secara luring. Ya. Dan nantinya teman-teman juga mempresentasikannya dalam menggunakan bahasa Inggris, baik itu ATS ataupun AAS. Kemudian ini luaran proyek PPL, ya ini kurang lebih sama ya bagi yang semester 4 sudah pernah menjalankan 2 semester sebelumnya, tapi kalau untuk semester 2 mungkin ini hal baru ya. Jadi nanti mau disiapkan untuk produk PPL-nya raw data atau data mentah, data hasil pemrosesan, dan produk informasi geospasial yang dibuat. Kemudian laporan akhir dengan format yang sudah ditentukan dan wajib ditandatangani oleh manajer proyek. Kemudian ada poster dalam bahasa Inggris dibuat sebelum pelaksanaan PPL Expo, kemudian slide presentasi juga dalam bahasa Inggris, video, dokumentasi, kemudian dokumen draft pendaftaran HKI dan berita acara serah terima produk PPL sesuai dengan format. Ya. Jadi tidak bisa PPL ini dikerjakan sistem kebut semalam ya. Jadi minimal H-1 minggu atau H-2 minggu teman-teman sudah harus mulai menyelesaikan luaran-luaran ini yang nantinya akan kita presentasikan di final report atau AAS. Tapi kalau di ATS itu adalah produk PPL dan laporan antara serta slide presentasi dalam bahasa Inggris. Pengumpulan dokumen-dokumen luaran PPL dilakukan melalui link Siap PPL ya. Panduan penggunaan Siap PPL itu silakan teman-teman bisa akses di polibatam.id garing panduan MHS Siap PPL. Ya. Nah, komponen penilaian. Nah, ini teman-teman, ini penting supaya teman-teman bisa memahami bahwa kita mengimplementasikan dari penilaian berbasis akreditasi internasional APET ya, sehingga kita menilai dari learning skills-nya, dari life skills-nya, literasi skills-nya,
kemampuan presentasi, laporan, dan mata kuliah khusus. Presentasi ini juga kita ambil dari SOPI, Student Outcome, Performance Indicator, yang penilaiannya akan banyak dinilai oleh reviewer. Ya, jadi nanti komponen penilaiannya cukup merata nih dari dosen koordinat, dosen pengajar, kemudian dari menpro dan reviewer. Reviewer itu lebih mengambil penilaian dari presentasi dan kemampuan komunikasi. Sehingga dalam tahapan proses PPL itu semuanya dinilai ya, baik dalam perkuliahan, dalam pengerjaan proyek, bahkan sampai dengan presentasi ATS ataupun AAS. Nah, teman-teman juga harus memperhatikan setiap dosen pada saat melakukan presentasi RPS atau SLP-nya, ya. Karena setiap mata kuliah itu memiliki proporsi berbeda peran atau bobot penilaian manajer proyek dan pengajar mata kuliah. Di sini manajer proyek itu berkontribusi sebanyak 10 sampai 40% pada penilaian PPL. Jadi mata kuliah survei teoretik dasar dengan mata kuliah fisika, mungkin presentasi bobot penilaian menpro sama dosen pengajarnya beda. Sehingga teman-teman harus lihat komponen penilaiannya bagaimana. Nah, ini yang menjadikan evaluasi khususnya mahasiswa semester 2 yang banyak mengajukan apa namanya mempertanyakan nilai. Pak, saya rajin, Pak, saya lebih rajin daripada si B, tapi nilai saya kok lebih jelek dari nilai B. Nah, ini adalah kesalahan mahasiswa ketika tidak melihat dosen itu melakukan presentasi RPS atau SLP. Oh, ternyata bobot terbesarnya di mana sih? Oh, ternyata mata kuliah ini bobot terbesarnya di ujian. Oh, ternyata mata kuliah ini bobot terbesarnya di praktek. Anda merasa prakteknya bagus, tapi ujiannya udah bagus atau belum? Pak, ujian saya lebih bagus daripada si B. Tahu dari mana? Berarti kalian nyontek dong gitu kan. Jadi teman-teman harus bisa melihat lah, melihat apa namanya, eh, kan dari awal udah ada transparansi ya yang sudah dilakukan oleh setiap dosen pengajar. Di akhir pun juga pasti akan ada yang namanya masa sanggah nilai. Masa sanggah nilai untuk melihat transparansi nilai. Oh, Pak, ini nilai saya dari seperti itu ya. Jadi semua itu ada dasarnya. Ya, jadi teman-teman harus lihat karena proporsi nilai main pro itu kisaran 10 sampai 40%, sedangkan proporsi pengajar mata kuliah itu 60 sampai 90%. Kalau di semester 1 ya, itu hanya dosen pengajar yang memberikan penilaian, tapi kalau di semester 2 dan juga semester 4 itu ada peran dari Menpro dalam memberikan penilaian dan juga untuk beberapa SOPI atau Student Outcome Performance Indicator itu juga dinilai dari reviewer pada saat ATS dan AAS. Ya, jadi mohon dipersiapkan ketika presentasi Anda harus bersiap belajar dulu mempresentasikan sebelum Anda presentasi. Jangan ketika presentasi Anda hanya membaca slide. Aspek penilaian tambahan setiap mata kuliah mungkin saja berbeda, dapat berupa kuis, ujian teori atau praktek, dan sebagainya. Yang menjadi catatan, penilaian tambahan ini sifatnya merupakan asesmen pelengkap yang tidak memberatkan mahasiswa selama pengerjaan proyek PPL. Ya, khusus atau kecuali yang di luar main proyek kita semester 4, ya, yang topiknya memang untuk menyasar luaran hidrooceanografi, maka PPL-PPL yang lain yang memang lebih kuat di sik lanjut mungkin akan diberikan tugas apa namanya? Bukan tugas ya, asesmen terpisah ya supaya tercapai CPL mata kuliah hidrooceanya ya. Jadi nantinya harapannya di setiap mahasiswa apa itu semester 2 dan semester 3 harapan untuk ketercapaian profil lulusan sebagai teknisi survei teresis dan kartografi di semester 2 dan teknisi media survei geografi dan surveyor kewilayahan di semester 4 itu tercapai meskipun topik PPL-nya berbeda. Karena apa? Dari tema proyek kita semester 2 itu memang arahnya ke terestris yang apa namanya semester 4 arahnya ke hidrografi. Oke, kemudian untuk penggunaan workspace khusus untuk jadwal yang tidak
khusus untuk yang tidak terjadwal secara spesifik, silakan setiap tim dapat menggunakan workspace dengan alur peminjaman eh, yang sudah berlaku ya. Tapi mohon dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin pada jadwal perkuliahan. Jadi untuk setiap perkuliahan ya, setiap jadwal perkuliahan khususnya praktek, nanti setiap dosen pengajar itu akan memberikan inisiasi di awal. Rekan-rekan mahasiswa, kita akan melaksanakan praktek survei terestis lanjut. Jumlah sesinya dalam minggu ini adalah 7 sesi. Setiap dosen mengajar akan menanyakan kepada rekan-rekan, sekiranya proyek kalian yang akan dikerjakan di mata kuliah ini apa? Yang itu nantinya akan kita apanya prioritaskan. Pak, minggu ini kami akan melakukan pengukuran apa namanya situasi dengan menggunakan total session. Oke, kita kerjakan dulu. Tapi kalau misalnya di minggu tersebut, Pak, sorry, rekan-rekan mahasiswa proyek apa yang akan kita kerjakan di semester ini? Untuk semester ini fokusnya ke mata kuliah survei JNSS, Pak. Sementara survei tesis lanjut masih belum bisa gerak. Ya udah, berarti kita isi untuk melakukan praktek pembelajaran sesuai dengan CPL mata kuliah. Artinya apa? Artinya PBL-nya tetap jalan, CPL-nya juga tercapai. Begitu juga di semester 4 juga begitu. Nah, semester 4 kan ada dua main project ya. Sorry, ada dua topik PBL main project kadaster. Berarti nanti ada mata kuliah survei kadaster dan hidro OC. Oh, berarti tiga mata kuliah ya. Kita mau ngerjain apa ini di PBL-nya? Pak, hari ini eh, saya mau membuat alur, sorry, rencana apa? Rencana jalur perum. Oh, kita fasilitasi. Pak, eh, Pak, Bu. Minggu ini jadwalnya adalah kita akan belajar bagaimana menerbangkan drone untuk akuisisi data survei kadastral. Nah, kita fasilitasi dulu. Kalau misalnya tidak, ya kita praktek sesuai dengan JPL mata kuliah. Nah, begitu juga untuk ya mata kuliah yang PBL-nya dominan di SIG lanjut. Masih lanjut, ini kita ngapain nih PBL-nya? Pak, hari ini kita mau bangun web halal gitu ya. Kita mulai dari akuisisi data. Oke, kita fasilitasi akuisisi data dulu. Baru kita mengerjakan PPL-nya. Jadi setiap minggu mata kuliah itu wajib memberikan spare minimal 2 sesi untuk mengerjakan proyeknya, ya. Baru kemudian menyelesaikan sesuai dengan CPL mata kuliah. Sehingga dalam satu minggu atau satu jadwal perkuliahan, teman-teman bisa manajemen nih waktunya mana yang digunakan untuk proyek, mana digunakan untuk perkuliahan. Silakan teman-teman diskusi dan komunikasi dengan masing-masing dosen pengajar eh, dan tentu saja untuk transparansi ya, jangan karena kalian apa namanya ngambil celah ya, misalnya saya mau males kuliah, kemudian ketika koordinasi dengan dosen pengajar mata kuliah, Pak, sesi ini boleh nggak saya gunakan untuk mengerjakan proyek, padahal ternyata kosong itu. Jangan. Setiap minggu itu adalah memiliki lintasan kritis tersendiri untuk kita gunakan untuk menyelesaikan proyek, gitu ya. Jangan teman-teman ketika akan presentasi akhir baru riwah ya. Jadi kita riwahnya mulai dari awal. Oke, ini ada beberapa workspace yang bisa kita gunakan sesuai dengan jadwal ya. Kemudian tersedia juga laptop yang dapat dipinjam oleh mahasiswa selama jam kerja. Silakan dikomunikasikan dengan Pak Ghazali. Tentu saja jagalah kebersihan dan ketertiban selama berada di lab. Oke, mungkin itu saja pemaparan dari saya berkaitan dengan kick-off PPM dan PBL. Pas ya 1 jam. Sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan rekan-rekan mahasiswa? Atau mungkin dari Bapak Ibu dosen pengajar, Menpro, atau rekan-rekan laporan ada yang ingin disampaikan tambahan di sini? Dari saya sudah cukup, Pak Faroki. Ya, Terima terima kasih. kasih Bu Siti Nurjayati. Oke, silakan Pak Ghazali.
Izin Pak, suara saya masuk ya Pak ya? Iya ya, masuk. Izin menambahkan Pak terkait yang kemarin disampaikan oleh Kaleb di rapat PPM ke semua wali dosen. Kami sampaikan juga ke mahasiswa bahwa peminjaman barang atau sarana prasarana yang ada di lab wajib menggunakan KTM. Maka kalau masih menggunakan KTP kami tidak akan fasilitasi Pak. Gitu aja Pak. Oke, siap. Terima kasih, Pak Gozali. Ada lagi, Pak Gozali, arahan berikutnya? Sekiranya itu dulu Pak. Oke, kalau laptop masih bisa dipinjam ya sampai bulan apa ya? Sampai bulan Agustus Pak. Oh ya, masih panjang ya. Ya, jadi kalau semester 2 maka yang sering jam laptop kan semester 2 jadi wajib menggunakan KTM Pak. Kalau KTP tidak akan kami fasilitasi Pak. Oke, gitu ya rekan-rekan. Mohon untuk peminjaman alat wajib menggunakan KTM. Bentar saya coba masuk lewat device yang lain ya. Ternyata laptop saya agak error. Oke, dari rekan-rekan mahasiswa, mungkin ada yang ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Kita buka sesi diskusi 5 atau 10 menit. Recording in progress. Tidak ada?